Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Putri Cantika. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan. Nah, menurut Cokroamidjojo terdapat 4 pengawasan. Yang pertama itu pengawasan fungsional. Yang kedua, pengawasan legislatif yang telah teman saya sampaikan sebelumnya. Nah, yang ketiga akan saya sampaikan yaitu pengawasan yudisial. Pengawasan ini diberikan kepada lembaga tertinggi, yaitu Mahkamah Agung. Diberikan hak pengawasan yudisial terhadap pelaksanaan pemerintah. Hal ini berlaku apabila terjadi gugatan dari masyarakat ataupun badan administrasi pemerintah tertentu terhadap suatu pelaksanaan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan dasar hukumnya. Namun, hal ini tidak sering terjadi karena hak pengawasan yudisial tersebut tidak mempunyai pengetahuan secara teknis dan terperinci, terutama bagi untuk bidang-bidang pembangunan yang memerlukan keahlian administratif yang ahli. Nah, pengawasan yudisial ini tidak banyak berlaku di negara-negara baru berkembang karena perbedaannya struktur politik di masing-masing negara. Nah, yang keempat, ada pengawasan masyarakat yang bisa disebut juga dengan wasmas. Secara nyata dapat dikatakan bahwa pengawasan masyarakat ini dapat diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, baik perorangan maupun berkelompok, baik secara lisan ataupun tertulis, yang ditujukan kepada pemerintah yang berkompeten dalam pelaksanaan pelayanan umum, dalam bentuk pikiran, ide atau gagasan, maupun keluhan pengaduan yang bersifat positif ataupun membangun secara langsung maupun melalui sarana lainnya atau media massa. Nah, terlaksananya proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa berhubungan langsung dengan masyarakat. Pengawasan masyarakat ini sangat penting bagi terlaksananya kegiatan tersebut. Nah, dalam proses pelaksanaannya, pengawasan masyarakat ini dapat berlangsung pada tataran dan ruang lingkup tertentu sesuai dengan objek dan subjek tertentu pula. Pengawasan masyarakat penyampaiannya dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat terhadap pemerintah desa di bidang pembangunan ini meliputi 1. Adanya pengaduan masyarakat di bidang pembangunan, di antaranya penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa. Yang kedua, kasus-kasus yang dilaporkannya ini merupakan penyimpangan atas pelaksanaannya pembangunan. Yang ketiga, kurangnya disiplin aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Yang keempat, masalah pelayanan aparatur desa yang kurang baik terhadap pelaksanaan pembangunan. Nah, pengaduan ini bisa disampaikan dengan berbagai cara, seperti pengaduan langsung kepada perangkat atau pimpinan di atas tingkatnya, seperti contohnya camat, bupati, DPRD, dan kejaksaan negeri serta pengadilan negeri. Nah, disiapkannya kotak surat serta kotak-kotak pengaduan dan saran yang sudah disediakan oleh instansi pemerintah dan bisa melalui media massa. Nah, bukan hanya 4 saja, ternyata ada lagi 1, yaitu
pengawasan melekat atau bisa disebut dengan waskat. Apa sih pengawasan melekat itu? Pengawasan melekat ialah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, yang dilakukan untuk mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan mendatang, sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam waskat, pelaku pengawasan adalah atasan yang dianggap memiliki kekuasaan dan setiap pimpinan atau manajer memiliki fungsi yang melekat di dalam jabatannya untuk melaksanakan pekerjaannya atau pada personil yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dalam konsep waskat, para pelaku pengawasan lainnya seperti bawahan, orang lain, masyarakat itu kurang dianggap karena pengawasan ini beranggapan bahwa atasan itu dapat menjalankan kekuasaannya sehingga bebas mengawasi bawahannya. Nah, dalam pedoman pelaksanaan waskatnya ini bermaksud sebagai acuan bagi setiap pimpinan instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta melakukan evaluasi dan penilaian terhadap keandalan waskat ini. Waskat juga mempunyai tujuan pedoman. Nah, tujuan pedomannya ini adalah mewujudkan arah dan tindakan yang sama dalam pelaksanaan waskat, sehingga pimpinan instansi pemerintah dapat menciptakan kondisi yang mendorong tercapainya tujuan organisasi serta efektif dan efisien. Pengawasan melekat ini merupakan salah satu syarat penting bagi keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik. Keberhasilan pengawasan melekat ini pada akhirnya akan menyebabkan pengawasan melekat itu sendiri tumbuh menjadi perilaku melekat dalam tata kerja pemerintahan dan berkembang menjadi budaya baru bagi aparatur pemerintahan. Nah, sampai di sini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila di dalam penjelasan saya terdapat kata-kata yang kurang dimengerti. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.